Kalian tahu pelangi kan? Lukisan alam warna-warni yang indah ini biasanya muncul setelah hujan. Pelangi telah menginspirasi banyaknya dongeng, lagu, dan legenda yang kita kenal saat ini. Tapi sebenarnya pelangi itu adalah peristiwa optik yang sederhana loh. Proses dasar dari terbentuknya pelangi adalah proses refraksi atau pembelokan cahaya. Cahaya itu berbelok ketika bergerak dari satu medium ke medium lain. Hal tersebut terjadi karena cahaya bergerak dengan kecepatan yang berbeda di medium yang berbeda. Untuk memahami mengapa cahaya berbelok, Anda bayangkan mendorong troli belanja. Apa yang terjadi ketika kita mendorong troli dari area aspal, kemudian berpindah ke area rumput? Nah, aspal dan rumput ini bisa dianalogikan sebagai medium yang berbeda untuk troli. Jika kita mendorong troli langsung dari aspal ke rumput, secara tegak lurus, batas antara aspal dengan rumput, troli hanya akan melambat karena rumput memberikan gesekan yang lebih besar dibandingkan aspal, sehingga dibutuhkan lebih banyak energi untuk bisa mendorong troli di rumput. Tapi kalau kita mendorong troli dari aspal ke rumput dengan sudut tertentu, akan terjadi hal yang berbeda. Jika roda kanan mengenai rumput terlebih dahulu, roda kanan akan melambat, sementara roda kiri masih di aspal. Karena roda kiri masih bergerak lebih cepat daripada roda kanan, karena tadi roda kiri di aspal itu ya, maka troli belanja akan berbelok ke kanan saat bergerak di rumput. Demikian pula rambatan cahaya yang berbelok ketika memasuki prisma kaca. Satu sisi gelombang cahaya melambat sebelum gelombang cahaya di sisi lainnya, sehingga cahaya berbelok di batas antara udara dan kaca. Sebagian cahaya sebenarnya dipantulkan di permukaan prisma kaca ini, tetapi sebagian besar cahayanya dilewatkan ke prisma. Cahaya kemudian berbelok lagi ketika keluar dari prisma, karena salah satu sisi cahaya dipercepat lebih awal sebelum sisi yang lainnya, seperti halnya waktu tadi cahaya masuk itu. Kalau tadi cahaya masuk diperlambat, tapi sekarang dipercepat karena berpindah dari medium kaca ke medium udara. Selain membelokkan cahaya secara keseluruhan, prisma kaca juga mengurai cahaya putih ke dalam warna-warna komponen penyusunnya. Nah, warna cahaya yang berbeda itu memiliki frekuensi yang berbeda pula, yang menyebabkan setiap warna bergerak dengan kecepatan yang berbeda ketika masuk ke medium kaca. Warna cahaya yang bergerak lebih lambat di kaca akan berbelok lebih tajam ketika berpindah medium dari udara ke kaca dibandingkan warna cahaya yang bergerak lebih cepat di kaca. Nah, di gambar terlihat cahaya ungu dibelokkan paling tajam, sedangkan warna merah itu dibelokkan paling sedikit atau paling tidak tajam lah gitu ya, dari spektrum cahaya tampak. Nah, itu berarti makin tinggi frekuensinya, pembelokannya makin besar. Dengan cara ini, warna pembentuk cahaya putih diurai berdasarkan frekuensinya ketika mereka melewati prisma kaca. Karena prisma kaca membelokkan cahaya dua kali, yaitu ketika cahaya masuk ke prisma dan ketika cahaya keluar dari prisma, kita dapat melihat warna-warna yang terpisah lebih mudah dengan batas tepinya yaitu merah dan ungu. Nah, peristiwa ini disebut dengan dispersi cahaya. Dengan cara yang sama, dengan prisma, tetes air hujan juga dapat membelokkan dan mendispersikan cahaya dari matahari. Dan dalam kondisi yang tepat, pembelokan cahaya atau refraksi inilah yang membentuk pelangi. Setiap tetes air hujan dapat menghasilkan efek yang serupa dengan prisma kaca tadi. Jadi ketika cahaya matahari menyinari kumpulan tetes air hujan dengan sudut yang cukup rendah, kita dapat melihat komponen warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu dari pelangi. Untuk menyederhanakan bahasan mengenai bagaimana pelangi terbentuk, kita akan melihat warna merah dan ungu saja sebagai warna cahaya pada ujung spektrum cahaya tampak. Coba perhatikan, ketika cahaya matahari berpindah medium dari udara ke dalam tetes air, cahaya melambat dengan
kecepatan yang berbeda-beda bergantung dari frekuensinya tadi. Cahaya ungu membelok dengan sudut yang relatif lebih tajam ketika memasuki tetes hujan. Nah, kemudian di sisi kanan tetesan air hujan, itu beberapa cahaya akan diteruskan keluar ke udara, dan sisanya akan memantul kembali. Nah, cahaya yang memantul kemudian sampai di sisi kiri tetesan, seperti ini. Dan membelok lagi ketika keluar dari tetes air menuju ke udara. Nah, dengan cara ini, setiap satu tetes air hujan itu mendispersi atau mengurai sinar matahari ke dalam warna-warna penyusunnya. Nah, kalau setiap tetes dapat menghasilkan warna pelangi, mengapa yang kita lihat pada pelangi adalah berupa pita warna yang lebar, tidak satu titik gitu ya. Hal ini karena kita hanya melihat satu warna dari setiap tetes air hujan itu. Nah, kenapa demikian? Jadi ketika tetes A misalnya mendispersikan cahaya matahari, dari cahaya yang keluar dari tetesan A ini hanya cahaya merah saja yang sudutnya tepat untuk sampai di mata pengamat. Sinar dengan warna lainnya tidak tepat jatuh di mata pengamat, sehingga tidak terlihat. Sinar matahari akan mengenai semua tetes hujan di sekitar tetesan A dengan cara yang sama, sehingga mereka semua yang A dan sekitarnya akan memantulkan cahaya merah ke pengamat. Sementara itu tetesan B misalnya yang posisinya lebih rendah, cahaya merahnya justru tidak jatuh di mata pengamat, tapi cahaya ungu lah yang tepat jatuh ke mata pengamat dari tetesan B itu. Nah, semua tetesan di sekitar tetesan B memantulkan cahaya dengan cara yang sama dengan B, yaitu yang warna ungu. Tetes hujan di antara A dan B semuanya memantulkan warna yang berbeda untuk pengamat. Nah, sehingga pengamat melihat spektrum warna yang penuh, yang Meiji Kuhibinyu itu. Seandainya kita berada di posisi atas itu ketika hujan, kita akan melihat pelangi sebagai lingkaran penuh, karena cahaya akan memantul dari tetes hujan yang ada di kiri, kanan, atas, bawah kita. Nah, namun karena kita berada di permukaan tanah, kita hanya akan melihat lengkung pelangi yang berbentuk seperti ini, terlihat di atas cakrawala kita karena tidak ada tetes air hujan yang ada di bawah kita. Dan begitulah proses terjadinya pelangi. Nah, itu dia sekilas penjelasan mengenai bagaimana pelangi itu terbentuk. Semoga video ini bermanfaat. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.